Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Indonesia GNPF MUI tetap akan melanjutkan demonstrasi pada 2 Desember mendatang di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta dengan melaksanakan sholat Jumat. Padahal Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian telah melarang melaksanakan sholat di jalanan. Sekretaris Jenderal DPP FPI Jakarta Novel Bamukmin menjelaskan, aksi damai dan sholat Jumat tersebut dilindungi Undang-Undang 1945. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM. Novel menegaskan, aksi 2 Desember mendatang tetap pada rencana semula, yaitu menggelar sholat Jumat di Jalan Protokol Sudirman Tamrin dan menjamin tidak ada agenda lain dalam aksi tersebut. FPI pun akan meningkatkan keamanan untuk mencegah provokator seperti aksi 4 November lalu. GNPF MUI menggelar demonstrasi dengan tujuan agar aparat penegak hukum memenjarakan Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama tersangka kasus penistaan agama. Menurut Novel, sebagai tersangka kasus penistaan agama, Ahok mestinya ditahan sebagaimana tersangka-tersangka lain dalam kasus serupa. Sebelumnya, Kapolri sudah menyatakan melarang adanya demo 2 Desember mendatang. Menurut Tito, aksi semacam itu melanggar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Tito tidak melarang aksi gelar sajadah dan sholat Jumat bersama bila dilaksanakan di Masjid Istiqlal, Lapangan Banteng, dan Monumen Nasional. Jika dilakukan di jalan raya terutama jalan protokol, bisa menimbulkan kemacetan Jakarta, dan pihaknya siap membubarkan dan menindak bagi yang melawan. Rencananya, Tito akan mengeluarkan maklumat Kapolri terkait dengan hal tersebut kepada jajarannya pekan ini. Isi maklumat itu diantaranya seperti arahan bagaimana menghadapi demonstran yang melanggar larangan unjuk rasa dengan menutup jalan protokol, serta tindakan bagi para demonstran yang melanggar konstitusi. Selain aksi damai pada 2 Desember, sejumlah organisasi masyarakat melakukan unjuk rasa pada 25 November besok. Diperkirakan mereka akan menggelar aksi di gedung DPR RI guna menuntut kepolisian RI segera menahan Ahok tersangka dugaan penistaan agama. Iya, Pak Bisa, meskipun dilarang, ini dipastikan tetap akan menggelar demo begitu ya pada 2 Desember nanti. Nah, tentunya ini akan kita diskusikan ya bersama narasumber. Sudah ada Pak Novel Bamukmin ini ya, anggota GNPF MUI, Front Pembela Islam. Selamat malam, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada Permadi, sarjana hukum, politisi Partai Gerindra ya, selamat malam. Malam. Dan ada Raja J. Antoni, Sekjen Partai Solidaritas Indonesia PSI, tokoh muda Muhammadiyah juga ini katanya. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi kalau ini biar Muhammadiyah tapi ikutnya parade Bhinneka ya, ya. Bukan bela nih. Ya. Kebinekaan kita, pro binekaan kita. Beda. Ini kubu Bhinneka, ini kubu. Kemudian ada Zuhairi Misrawi, intelektual muda NU. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini tentunya saya ingin ke Pak Novel dulu. Ini tetap jadi kan sudah tersangka Ahoknya. Iya. Jadi kita tetap pada prinsip semula dari awal bahwa ini adalah kita menuntut keadilan dengan seadil-adilnya. Karena seperti apa yang disampaikan di mana-mana bahwa kasus-kasus sebelumnya pasal penghinaan ini, penistaan penodaan ini 156A menurut daripada jurisprudensi ini luar biasa. Semuanya nggak ada yang lolos, yaitu mereka tersangka, dipenjarakan dan divonis menjadi Jadi kan belum masih proses. Nah, jadi ini walaupun di mana-mana yang kita lihat proses sama semuanya. Nggak ada yang. Jadi tuntutannya apa besok ini? Tuntutannya kita hanya meminta satu, terlepas daripada urusan politik agama, kita nggak pernah untuk bersangkut paut dengan itu. Kita hanya konsentrasi untuk menegakkan keadilan bahwa nggak ada di Indonesia ini namanya penistaan agama dibiarkan bebas. Yang biarkan siapa? Artinya sampai saat ini kita lihat ada ketidakadilan. Sampai saat ini Ahok dengan leluasanya kemana-mana tanpa ada penahanan yang jelas. Oh, agar Ahok ditahan begitu ya tuntutannya? Kita minta ditahan, karena itu adalah penting. Pertama untuk supaya jangan menghilangkan barang bukti. Saat ini barang bukti sudah hilang satu. Apa? Yaitu media Pemprov DKI yang memuat YouTube-nya Ahok itu udah nggak ada sekarang. Karena luasannya Ahok ini adalah satu untuk. Meskipun Ahok di penjara tetap aja bisa hilang kalau barang bukti. Tapi kan masih banyak juga. Artinya Ahok ini leluasa. Lalu di penjara kan luar. Kemerdekaan udah nggak ada. Terpenggal dengan penjara. Kemudian juga yang kedua untuk tidak bisa melarikan diri dengan pencekalan ini
masih bisa untuk melarikan diri. Suratnya belum nyampe lagi. Iya, bila belum nyampe lagi imigrasi. Ya, itu luar biasa. Kemudian kita yang ketiga minta keadilan, sebagaimana proses-proses sebelumnya. Kemudian yaitu yang keempat agar Ahok ini tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dan kebenaran terjadi 2 kali pengulangan apa yang dilakukan Ahok, yaitu tidak bisa mengontrol daripada komentarnya. Akhirnya terprosok lagi, yang saya laporkan lagi kembali. Karena kita dituduh dengan bahwa kita dibayar 500.000, bahkan ulama umat Islam yang melakukan demo itu adalah orang-orang, yaitu yang termasuk orang-orang yang barbar. Ini kan luar biasa. Padahal bukan 500.000 ya. Kita nggak kaget dengan bacot comberan koruptor ini, kita nggak kaget. Comberan koruptor ini kita nggak kaget. Makanya kita minta itu ditahan, karena ini pemecah belah bangsa, ngerusak bineka. Baik. Ini silakan nih Pak Suhairi ini. Menurut Anda ini kan memang meskipun ditahan, tapi ini kan memang menurut Habib Rizik ini kan memang hak konstitusional juga begitu loh. Iya, saya hormati sikap yang akan diambil oleh Front Pembela Islam. Haknya dia, tetapi jadi ini maaf, ini bukan Pembela Islam, ini GNPF MUI. Iya. Saya Kita semua tergabung atas nama saya hormati. MUI. Saya hormati. Iya. Saya hormati dengan segala hormat saya. Tetapi saya kira ada 2 hal yang harus digarisbawahi. Yang pertama, bahwa mayoritas umat Islam Indonesia, yaitu MUI sendiri, lalu kemudian NU dan Muhammadiyah mengatakan tidak ada alasan untuk turun ke jalan tanggal 2 Desember. Jadi mereka mengatakan pendapat yang mana itu salah. Alasannya karena alasannya mereka untuk menjaga kedamaian, menjaga kesejukan agar tidak mengganggu roda pembangunan. Itu yang pertama. Yang kedua, MUI sudah menegaskan kepada yang akan turun ini dilarang membawa nama MUI. Karena apa? Karena sikap MUI bertentangan dengan sikap mereka. Jadi kalau saudara... Meskipun Anda tidak mewakili MUI ya dalam itu sikap MUI, Jadi silakan turun ke jalan, tetapi jangan membawa nama MUI. Iya, membawa GNPF MUI. Iya, tidak membawa nama MUI. GNPF boleh deh, tetapi nama MUI tidak boleh dipakai. Nah, itu poin penting. Itu penting MUI sekali. Jadi oleh karena itu saya kira memang ini momentum untuk membedakan mana Islam yang moderat, yang hubbul waton minal iman, mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Atau mana Islam yang kita anggap bisa mengganggu ketentraman dan ketenangan masyarakat. Karena kalau kita lihat demo tanggal 4 November kan ada 2 tuh. Jadi demo yang dari setelah sholat Jumat sampai jam 18. Lalu kemudian yang di atas jam 18 sampai jam 3 subuh tuh. Itu kan sudah jelas pembedaan, distingsinya masyarakat. Anda tahu, jadi nanti masyarakat akan menilai. Siapakah nanti sebenarnya gerakan nasional pengawan kan fatwa yang golongan kaki tidak tahu lah. Ya saya nggak ada masalah. Saya cuma masyarakat ini komentar. Masyarakat sekarang sudah menilai. Bukan tahun 8 kok bisa komentar seperti itu. Jauh. Nah, ini kan masyarakat Anda menilai sekarang. Nggak tahu situasi kondisi. Ya, saya tahu lebih tahu dari mana. Jadi masyarakat orang menilai. Tahu. Jadi oleh ini ngawur ini. Ya. Ini ngarangnya luar biasa. Gantian. Jadi saya kira memang sekarang ya nggak apa-apa. Silakan demo. Tetapi NU Muhammadiyah Majelis Ulama Indonesia sudah memberikan saran, pandangan kepada masyarakat. Nanti masyarakat yang menilai. Iya, berarti memang menurut Anda yang 2 Desember ini Islam yang mana ini berarti kalau Anda ya, makanya sekarang dengan segala hormat, kalau memang tunduk pada MUI, kalau memang menghormati Muhammadiyah dan NU, marilah bersama-sama. Nggak ada masalah. NU Muhammadiyah MUI sendiri turun bagaimana? Ya, Samsudin Anda udah jauh mantan ketua ya, secara kemudian dari Pak Permadi aja dulu. Silakan nih Pak Permadi. Sebentar. Kalau saya korban langsung ya. Saya ditangkap sebelum diperiksa. Kemudian dihukum penjara. Itu saya. Oleh karena itu saya menuntut keadilan. Arswendo pun demikian, Lia Aminuddin pun demikian. Jadi biarpun hukum lama itu sama, hukum itu tidak pernah berubah, undang-undangnya sama. Jadi apakah di zaman Pak Harto, apakah di zaman SBY atau zaman sekarang sama. Harus, dan Kapolri kan mengatakan kita negara hukum, ikutilah hukum, tunduklah pada hukum. Saya ingin tanya, pengertian apa yang dipakai oleh Kapolri? Semua ahli hukum di Indonesia dan internasional
mengatakan negara hukum adalah negara yang mengutamakan hukum, di mana warga negara diperlakukan semua sama di mata hukum. Kenapa saya berbeda dengan Ahok? Itu saja yang kita Ya tuntut. mungkin kasusnya kan beda-beda juga ya. Sama penodaan hukum, sama penodaan agama. Sama penodaan Bahkan agama. ini sudah dinyatakan tersangka. Tersangka itu sudah ada 2 bukti kuat melakukan kejahatan. Ya. Baik, jadi itu tuntutannya tadi itu ya, agar ditahan begitu ya, meskipun itu kan Betul, wewenang polisi itu. Loh, Pak boleh Ahmad. silakan, karena itu polisi saya anggap diskriminasi. Ya, jadi Karena katanya kita negara hukum. tapi ini kan udah dilarang, katanya akan ditindak loh kalau tetap ngotot. Nanti Pak Permadi tetap tanggal 2 Desember ikut. Saya sedang stroke, saya nggak bisa jalan. Kalau tidak, saya ikut. Yang melarang adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, 9. konstitusi. Konstitusi kita menyebut setiap warga negara berhak mengeluarkan pendapat dan pikiran di muka umum. Tapi itu kan boleh. menghalangi hak orang lain juga, katanya kan orang jadi nggak bisa kerja ini, demo terus di bundaran HI. Itu demo itu hak. Terus Bahwa hak dia orang yang menggunakan jalan gimana Pak? Jalan protokol kan? itu? silakan, kan ada alternatif. Ya biasanya kan macet banget. Iya, Pak, kan itu. biasanya dialih ke alternatif. Demo juga harus dihargai. Ya. Siapa yang melarang demo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Baik, jadi nanti silakan ini Pak Raja ya. Ya. Ya silakan. Ya, saya kira kalau kita lihat bagaimana perkembangan kasus ini ya, ketika 411 itu kan tuntutannya supaya Ahok ada kepastian hukum bahwa dia menjadi tersangka. Itu mainstream tuntutan ketika itu yang mengemukai kalau kita saksikan. Dan ketika itu diminta supaya tidak ada intervensi dari Pak Presiden gitu ya terhadap kasus hukum ini. Dan dengan penetapan Pak Basuki Cahayapurnama sebagai tersangka, saya kira pertama Pak Presiden tidak melakukan intervensi hukum itu. Dan saya kira tuntutan mayoritas yang melakukan aksi pada 411 itu juga sudah terpenuhi bahwa memang ada kepastian hukum di sana, di mana Pak Menurut Ahok... Anda tidak ada alasan untuk demo lagi begitu ya? Saya kira tidak ada alasan ya. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana mengawal ya proses yang terjadi sekarang ini. Meskipun supaya memang wajar dong kalau publik mulai meragukan begitu ya Pak Raja, karena Buniyaninya malah ditersangkakan cepet banget gitu loh. Oh, nggak cepat juga. Buniyani Baru diproses diperiksa, baru sekali. Oh, no. Sebelumnya sudah dipanggil beberapa kali, prosesnya juga panjang. Boleh kecurigaan boleh, akan tapi menurut saya ada mekanisme yang lebih baik seperti yang dikatakan oleh Bung Zuhairi tadi. Betul, demonstrasi merupakan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat, tapi ketertiban umum, gonjang-ganjing politik yang juga tidak akan menguntungkan bagi rakyat banyak itu juga harus diperhatikan. Jadi menurut saya sih himbauan polisi itu sangat proporsional. 411 cukup besar. Bukannya agak berlebihan begitu sampai dibilang makar segala macam gitu. Kalau soal itu silakan konfirmasi ke kepolisian, tapi dalam konteks ini menurut saya kepolisian punya juga responsibility ya untuk kemudian menjaga bahwa bangsa kita ini juga aman. Terutama ya ada hate speech yang selalu keluar dalam beberapa aksi di 411 misalkan ya yang kita saksikan. Nah, ini kan juga berbahaya bagi keutuhan nation building Hate kita. speech-nya yang pertama yang di Pulau Seribu. Ya, hate speech itu. Itu bisa pangkat diperdebatkan tolak di ya, bisa situ. diperdebatkan. Tapi bahwa kemudian kita harus melakukan itu kembali. biangnya, biang keroknya itu tuh. Baik, kita harus break dulu ya. Kita lanjutkan lagi pemirsa setelah bersama-sama berikut ini. Itu pasti. Betul. Begitu dia Ya, Anda kembali bersama kami dalam Pro dan Kontra. Kita lanjutkan ya. Saya ke Pak Novel ini ya. Ya kan sudah dijelaskan bahwa dilarang begitu akan ditindak tegas begitu. Polisi sudah tidak main-main, bahkan siapa sudah mencurigai ada makar segala macam. Nah, ini tetap akan turun bagaimana? Jadi kita akan tetap turun seperti 411 yang damai. Cuman memang ada oknum. Jadi ada HMI ada terbagi ada 3 yang memang asli mereka HMI turun ini. Kemudian nggak ada oknum, juga ada orang menyusup masuk sebagai HMI. Sebegitu besarnya, luar biasa banyak, sehingga mereka nggak mengenali satu sama lain karena HMI itu dari seluruh Indonesia hadir. Nah, di situ terjadi letupan-letupan yang kita pun nggak terpancing, justru FPI mengamankan orang-orang oknum HMI ini. Ada fotonya ya? ikut Ada, mengamankan jelas polisi, kita mengamankan, justru kita di depan tameng polisi. Badan kita ini, masyarakat, FPI dan seluruhnya itu GNPF MUA bersatu, itu menjadi Nah, tameng. terus masuk balon yang mana dong ini berarti Pak Zuhairi? Apanya itu? Kan malah FPI malah melindungi Ya, begitu. kita apresiasi. Kita apresiasi langkah-langkah baik yang dilakukan oleh FPI menjamin kedamaian pada demo. Maka saya katakan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Presiden, demo yang dari setelah sholat Jumat sampai jam
maghrib itu kan, di mana nanti Nggak, sampai malam juga. Sampai malam saya Iya kan? nggak ada Hanya oknum dua saja golongan maksudnya nggak ada. dari Iya, sekian juta orang yang. tetapi faktanya bahwa setelah maghrib ada kerusuhan kan. Iya. Jadi kalau kerusuhan mobil polisi kerusuhan dibakar. itu mulai dari datang hadir itu udah mulai rusuh. Tiap 30 menit meletup, reda. Tiap 30 menit meletup, kemudian reda. Begitu terus. Cuman mungkin temperamen polisi ini kesabaran udah habis ketika sudah malam jam 8. Ditembaklah itu sekitar ketika kita lagi duduk, lagi zikir, lagi salawat, lagi santai, dan memang itu tipe kita. Undang-undangnya kan jelas tanggal aksi boleh, tapi jam 18 bubar, sudah gitu lah. bubar. Ya, itu Jadi aja kita ditegakkan meminta itu sebenarnya selesai bubar. sebenarnya. Kalau ketika itu Jokowi menemui kita, itu selesai, clear, bahkan sebelum jam 6 selesai. Nah ini kan luar biasa. Tapi kalau nggak bisa masa dipaksa, mungkin kayak macet atau apa? Bukan macet kan, punya helikopter sehari ini nyampe. Ya, Macet seorang presiden nggak ada alasan untuk macet lah. Tapi ini cari yakin nanti ini akan masanya sebanyak yang 4-11 Insya Allah, mengingat dua orang kali sudah lipat. jadi jenuh malah. Karena ini kita justru semakin ditakut-takuti polisi, ini masyarakat tambah berani. Kemarin yang 4-11 itu udah digembosin. Sama digembosin luar biasa, tapi mereka justru melihat ketidakadilan ini, mereka akan turun. Iya. Mereka akan sampaikan minimal mereka aspirasi mereka dengan duduk, zikir, diam, sekaligus memperingati bulannya lahirnya Rasulullah. Tapi orang sudah merasa lelah kan, udah tersangka. Mungkin banyak yang jadi Enggak ngomong ada yang ikut. lelah. Kita Din Samsudin itu sudah memberikan bahwa justru dia akan bawa jamaahnya yang dari Jawa Barat ini bahkan sampai 5 juta. Buruh yang kemudian tanggal 25 juga kemudian dipindahkan ke tanggal 2. Dan ormas-ormas juga dari tokoh-tokoh mereka yang kita konsolidasi ini, mereka justru lebih datang dari luar daerah walaupun sudah dipersulit kendaraan, transportasi semuanya udah diblokir, mereka tambah semangat mungkin dengan truk, dengan kendaraan pribadi bahkan dari Sulawesi Utara itu semuanya akan turun lagi. Tapi ini serius loh Pak Permadi, bahkan mengatakan bahwa ini sudah ada rencana jahat begitulah, ada rapat untuk makar begitu kan kata Kapolri. Katanya bahkan di rumah Rahmawati ada Pak Permadi katanya. Kapolri itu percaya pada laporan intelijen yang palsu, yang direkayasa. Saya rapat tidak di rumah Rahmawati, di Universitas Bung Karno. Rahmawati duduk di sini, saya duduk di sebelahnya. Satu anak Bung Karno, satu penyambung lidah Bung Karno. Duduk bersama. Habib Rizik tidak hadir, Pak Tri tidak hadir, Joko Santoso mantan Pangkap tidak hadir, Tiasno mantan Kasat tidak hadir. Dikatakan hadir semua untuk membentuk partai Islam. Saya ini orang kejawen, bagaimana bisa membentuk partai Islam? Bagaimana bisa membentuk negara Islam Indonesia? Saya dari dulu masuk partai nasionalis. Pertama PDIP, kedua Gerindra. Mana mau saya masuk partai Islam? Saya ini orang kejawen. Harus dihargai, dan Habib Rizik sangat menghargai kepercayaan saya. Ya. Jadi menurut Anda siapa nih yang makar gitu? Yang makar itu harus dicari secara benar-benar. Kalau memang kita ini makar, polisi sudah tahu, tangkep dong. Jangan mengisukan yang macam-macam sehingga rakyat menjadi gerah, menjadi saling curiga. Benar menjadi akan semakin besar nanti demonya. Karena polisi tidak berani nangkep yang dikatakan makar. Katanya sudah diketahui. Kalau sudah kita tangkep dong. Benar. Jangan menyebar isu yang tidak-tidak sehingga masyarakat menjadi gelisah. Sehingga masyarakat menjadi dendam. Dan terus terang penyebaran lewat pamflet, lewat helikopter juga saya nilai salah. Maklumat itu ya? Iya, maklumat. Pak Kapolri kan menyatakan rakyat Indonesia itu sudah cerdas. Kita itu sudah berdemo zaman Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur sampai hari ini. Saya sendiri 50 tahun sejak Pak Harto muncul, saya demo. Sampai hari ini saya masih demo. 50 tahun saya pendemo paling tua. Kita sudah tahu aturan demo itu, saya tahu, tidak perlu dikasih tahu. Rakyat sudah cerdas, buruh, petani. Tapi buktinya rusuh kemarin, udah tahu katanya. Saya kasih tahu ya, demi Tuhan saya ngomong. Saya 50 tahun di jalanan. Provokatornya lebih sering dilakukan oleh oknum Polri. Nah, betul. Termasuk ketika saya diadili di pengadilan Sleman. Yang teriak-teriak, gantung Permadi, bunuh Permadi. Itu adalah oknum Polri. Jadi, ketika saya... bisa jadi tersangka juga loh, ini bener ini ya? Saya jadi tersangka, silakan. Saya nggak takut. Buniyani sudah jadi tersangka Nggak loh. takut saya, silakan. Saya merasa tidak bersalah. Ketika saya dinyatakan tersangka, itu demo dari Muhammadiyah, dari apa,
datang ke Kejaksaan Agung, gantung Permadi, bunuh Permadi, darah Permadi, datang ke rumah saya ribuan orang. Nah, di poin ini nih sebenarnya, Pak, ya, kalau menilai sebuah aksi itu damai atau tidak, menurut saya tidak hanya dari pagi sampai jam 18 itu aman dan kemudian terjadi kericuhan itu ya, bakar-membakar atau segala macam, tetapi juga dari perkataan ya, misalkan ya. Di sana ada sesuatu yang kebencian terhadap etnis tertentu ya. Kalau tuntutannya adalah soal keadilan, tetapi masa yang diteriakkan adalah bunuh si Anu. Tapi gini, saya potong. Ya. Tapi Anda tidak segelintir orang, ini ada jutaan loh orangnya. Masa gara-gara seorang ngomong bunuh, terus yang jutaan yang damai, yang sholawat segala macam. Itu representasi, itu mobil komando, ya. Mobil komando menjadi sentral di mana tuntutan itu disebutkan. Dan orang berganti-gantian datang ke sana ya. Iya. Dan jadi artinya... Tapi orang yang ngomong itu tidak mewakili seluruh demonstran loh. Iya, tidak akan bisa ada yang merepresentasikan. Bagaimana juga menghitungnya. Tapi bahwa ada di sana yang mengatakan itu, menurut saya itu adalah berbahaya bagi nasional kita. Kalau kita lihat dengan kepala dingin dan hati yang jernih, saya berusaha untuk berkata seperti itu, bahwa sudah diterima oleh Wakil Presiden, sudah dijanjikan dalam 2 minggu akan ada keputusan yang adil tadi itu, dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Lalu kemudian pemberkasan yang mestinya 3 minggu depan sudah selesai, dan berkasnya akan segera dilimpahkan ke Kejagung. Dan Bunianinya jadi tersangka? Ya itu soal lain nanti dulu, jangan dipotong dulu. Bahwa proses pengadilan akan dilakukan nih di masa-masa kalau dalam bayangan saya sebelum Pilgub ini sudah selesai kasus ini gitu. Jadi menurut saya dibutuhkan kesabaran revolusioner tuh. Bahwa kita sebagai bangsa, marilah kita kedepankan kepentingan bangsa. Bahwa negara ini dibangun dengan darah, dengan tangis air mata perjuangan dan doa-doa para ulama. Saya tidak ada masalah dengan saya undang Pak Permadi, dengan saudara Novel, saya kira. Maka kita sebagai sesama warga Indonesia, marilah kita mengedepankan kepentingan yang lebih besar. Bangsa itu penegakan hukum kan, Pak? Iya kan, saya jelasin tadi kan penegakan hukum berlangsung. Penegakan hukum ini kan berlangsung sekarang, ya kan? Dan semua bisa melihat. Semua terang menderang, bahkan nanti dalam pengadilannya itu akan seperti Jessica begitu. Jadi orang akan melihat seperti apa sebenarnya fakta, apakah Ahok bisa dikatakan menodai agama atau tidak. Jadi kesabaran. Saya mengatakan kepada saudara Novel, Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang sabar. Sabar tempatnya, Mas. Jadi sabar tempatnya. Saya dengerin. Baik, kita harus break dulu. Kita lanjutkan lagi nanti ya. Pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Makanya kita menghimbau orang NU jangan demo itu karena harapan NU Muhammadiyah Majelis Ulama ketika di istana kan agar segera proses hukum. Lah sudah diproses, udah kan? Sudah terkabul. Ya. Makasih. Ya itu Pak Novel, sabar po katanya Pak Zugi Sadi juga di dalam tayangan tadi ya. Kenapa nggak bersabar saja, kan sudah diproses gitu loh. Jadi kita ini untuk penegakan hukum ini kita meminta polisi jangan setengah-setengah. Jangan tanggung-tanggung gitu. Sabar pun ada tempatnya, kan? Udah cukuplah kita melihat rentetan-rentetan dari pertama ini yang selalu diulur dari sebelum masuknya itu pendaftaran pilkada di KPUD itu kita sudah proses. Kok lama sampai dengan alasan tunggu pilkada? Akhirnya sampai saat ini pun sudah lama dengan hampir 2 bulan ini luar biasa. Akhirnya begitu dijadikan tersangka, kok kagak ditahan juga. Nah ini kan kita perlu ketegasan. Agar polisi ini jangan bikin putusan yang setengah-setengah. Keadilan, sekalian tegakin keadilan. Kalau kerja jangan tanggung-tanggung. Tapi kan nggak bisa maksa gitu, kalau polisinya nggak mau nahan ya. Tapi itu kan ada ketetapan hukum. Kita punya sandaran hukum. Nah ini adalah haknya polisi ini berdasarkan diatur oleh kedudukan hukum, bukan. Tapi Anda tidak takut banyak orang yang kemudian nggak simpatik, ini kok GNPF ini kok maksa gitu, udah diturutin. Kita lihat gitu aja kan. Nanti, tapi kita kan mendengar aspirasi umat juga yang kita tahu, konsolidasi kita kemudian juga sosialisasi kemana-mana. Kalau kita lihat sosiologi masyarakat Islam Indonesia ya, ini kita dikenal sebagai umat Islam yang rahmatan lil alamin ya, kelompok moderat. Bahkan kita ini menjadi negara muslim percontohan di mana demokrasi berjalan dengan baik. Ya, ini sebagai baik. Dan pilar utama dari gerakan ini adalah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama ya.
Kemudian ada MUI yang di sana juga ada orang-orang NU dan orang Muhammadiyah dengan yang lain. Nah, saya kira nanti umat seperti yang dikatakan oleh Bro Zuhairi tadi akan melihat ya, apakah umat ini akan melihat patron keagamannya kepada Dr. Haidar Nasir, Ketua Umum PP Muhammadiyah, dan Dr. Kiai Agil Siroj misalkan, yang akan melihat misalkan dari pernyataan resminya negara nanti sabarlah. Ini ada proses hukum, oke, kita akan lihat secara jeli, tapi biarkan proses hukum ini berjalan dengan baik dan tidak perlu ada aksi pada ya, tapi itu statement itu sebelum Buniyani jadi tersangka. Sekarang ini justru kan puncaknya memang sebenarnya alasannya bukan hanya murni penistaan agama, tapi juga rasa ketidakadilan begitu kan. Nah, dengan Buniyani kasus Buniyani juga sama saja. Artinya ini ada kasus diproses oleh kepolisian. Ya, kan polisi memang itu tugas dia. Ya, tapi alasannya kan juga sudah satu video sudah banyak yang posting. Kalau kalimatnya juga yang lebih serem juga banyak begitu. Iya, tapi bahwa Buniyani ya, secara kalau kita lihat di analytical tools, bahwa di share dialah yang kemudian mengakibatkan provokasi ini berjalan, dan itu benar gitu. Padahal tidak ya, padahal videonya yang viral ya. Jadi saya nggak pernah baca. Jadi gini, saya selaku pelapor tahu banget. Ini Ahok itu mempunyai program ketika sudah jadi wakil gubernur bersama gubernurnya itu membuat, yaitu program YouTube Pemprov DKI. Setiap tindak tanduk Ahok ini, perkataannya, perbuatannya itu harus dimasukkan. Dia yang perintahkan itu bagian dari Smart City yang untuk yang rekam dia juga yang share. Artinya itu sengaja menghina agama, sengaja direkam dan sengaja di-share. Artinya pelaku pelanggaran daripada itu undang-undang ITE perdebatannya di sana. Itu masuk di perdebatannya di sana. Jadi meskipun kita sekarang menghargai proses kepolisian, tapi perdebatannya di sana dan biarkan nanti pengadilan yang memutuskan. Tapi wajar jadi orang merasa tidak adil begitu, ini cepet banget langsung Buniyani padahal itu udah pasti. Jadi nanti yang mendefinisikan, saya segala hormat saudara Novel memutuskan bahwa Ahok sudah menodai. Saya hormati, tetapi kita punya hukum. Marilah sekali lagi kita lalui ini proses hukum, biar nanti pengadilan yang menentukan. Dan kita bisa menonton secara live. Saya secara pribadi Bahrama, kalau memang pengadilan memutuskan Ahok itu salah, kita harus terima dengan legowo. Ini demi supremasi hukum. Jangan sampai kita tadi ke masalah ketidakadilan. Makanya itu puncak demo ini karena proses dia kan bicara keadilan. Dalam proses ini ini kan ketidakadilan. Jadi kan bukan dalam secara global ini proses. Ini masalah proses. Soal tentang keadilan. Iya, bukan masalah soal keadilan. Ini proses yang definisi keadilan dalam negara kita adalah pengadilan. Ya kan? Adalah pengadilan. Dan pengadilan biarkan nanti pengadilan yang memutus. Ya kan? Dan kita harus menerima apapun hasilnya begitu dari proses pengadilan. Nah, soal nanti tuntutan bahwa harus ditahan silahkan disampaikan, tidak ada masalah. Tanggal 2 mereka punya hak kok untuk menyampaikan ke publik. Iya, karena sebelum pengadilan kan ada proses hukumnya ya. Ini yang kemudian jadi marilah saya kira jangan kita mendahului proses hukum yang ada sekarang. Biarkan proses hukum berjalan dan nanti diputuskan. Ini nggak mendahului, ini memang prosedur proses hukum yang standar yang ada seperti itu. Nggak pernah kita mendahului, artinya dalam proses hukum ke pengadilannya harus kita minta disamakan dengan lain. Jangan terjadi diskriminasi. Ini yang kita minta. Artinya menuju proses pengadilan, ayo dong samakan dengan yang lain. Yang mau dilihat landasan Pak Permadi, orang merasa kemudian tidak simpati gitu ya. Wah, ini GNPF ini kayak maksa gitu ya karena sudah, atau justru orang malah ingin demo tanggal 2 Desember ini. Memang orang demo itu ingin menuntut keadilan. Seperti saya katakan, negara hukum adalah negara yang memberikan semua orang Indonesia sama di depan hukum. Sama di depan. Nah, kenapa kami boleh dicari di keputusan pengadilan? Semua yang menodai hukum pasti ditangkap, ditahan sebelum diperiksa. Dan kemudian dinyatakan bersalah dengan hukuman maksimal. Boleh dilihat di jurisprudensi. Nah, ini kenapa sudah dinyatakan tersangka? Tersangka itu berarti ada 2 bukti kuat melakukan kejahatan. Itu harus diingat. Tapi kan ini kan ada proses pilkada ya, dia kan tersangka. Nah, ini salah. Proses hukum jangan dicampur dengan proses politik. Kita nggak ikut urusan presiden pun kalau perlu mau pemilihan presiden, kalau memang bersalah harus dihukum. Jangan dicampur dengan proses politik yang rusak ini dia. Yang paling penting bagi saya dalam proses ini Pak Permadi adalah bahwa
kepolisian kita sudah tidak diintervensi oleh Presiden dengan asumsi ketika demo bahwa ini Pak Presiden akan berpihak pada Pak Ahok, tidak akan menjadi tersangka, ternyata dia tersangka ya. Yang kedua, kemudian sekarang Pak Ahok juga sudah dicekal ya. Dan Enggak itu gugur juga semuanya gara-gara surat cekalnya belum nyampe. Kemudian sekarang malah Pak Bunianinya malah ditetapkan tersangka juga. Ini yang, bukti lagi. Jadi gini Pak. Ya. Kalau soal Buniani soal bab lain lah ya, bab lain lah. Bukan, ini nggak berangkai ini sama. Tapi kemudian kan bukan fokus ini. Justru tidak adilnya tampak di situ. Dan kasusnya sama. Kasusnya sama. Dan Buniani itu nggak ditahan. Dan Buniani juga tidak ditahan. Ya, baru dilepas sore ya. Ya, tapi ini yang tapi HMI itu sama kejadian ini ditahan dulu. Iya. Tersangka langsung tapi HMI kasusnya lain, undang-undangnya lain. Akhirnya dilepasin karena kenapa? Karena dilihat ini untuk menghibur saja. Nah ini kemudian Pak Raja ini kan ikut parade Bhinneka kemarin. Nah ini yang juga membuat publik jadi bingung. Apakah jika ada orang tidak setuju dengan bukan pendukung Ahok, tidak setuju dan merasa tersinggung atas video Ahok itu penistaan agama enggak. Kemudian dikatakan tidak Bhinneka, tidak cinta perbedaan. Kemarin parade kebinekaan itu sama sekali tidak terkait dengan pendukung Ahok, tidak terkait dengan hiruk-pikuk politik pada hari ini. Tapi kan antitesa dari demo itu. Tidak antitesa bahwa ini adalah kita melihat seperti yang katakan tadi ya. Karena gini loh, saya katakan tadi bahwa kita punya masalah dengan nation building kita ya. Bahwa ada sekarang sekelompok orang yang ingin mendirikan negara Islam. Ada orang yang ingin mendirikan khilafah Islamiyah misalkan ya. Dan menurut kami ini berbahaya bagi kebijakan. Siapa orangnya itu kan hanya kecil. Harus tahu. Kecil atau tidak, tetapi gerakan ini ada. Gerakan ini ada. Mbak Rama, saya menonton di demo misalnya di mana di Jawa Timur, kemudian sebagian yang di Jakarta juga gitu. Ada kelompok-kelompok yang anti Pancasila, mudah-mudahan Pak Permadi juga melihat anti demokrasi. Dan ini sangat mengancam bagi keutuhan. Saya dengan Pak Permadi sama-sama nasionalis kita. Sekarang indikasi-indikasi itu kuat sekali. Ada kelompok-kelompok yang ingin tangkap dong kalau udah anti gini Pak. Ada kelompok-kelompok yang memang menggunakan momentum ini untuk memecah belah kita dan mengganggu ideologi kita bernegara dan berbangsa. Jadi suara yang disampaikan oleh parade kebinekaan, dan kebetulan saya juga ikut hadir di situ, ingin mengatakan bahwa marilah kita pertahankan Bhinneka Tunggal Ika ini, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya kader NU, saya berpedoman kepada hasil Muktamar NU 1935 di Banjarmasin. Para kiai mengatakan bahwa negara nanti akan kita bangun adalah Darussalam, negara damai, bukan Darul Islam, bukan negara Islam. Maka negara damai ini harus kita pertahankan dengan segala perbedaan kita, perdebatan kita yang terjadi. Saya potong ya Pak ya, gini kalau orang awam itu melihatnya, loh siapa yang mau mendirikan negara Islam? Ini cuma mau protes kelakuannya di beberapa gitu. Saya Mbak Risma ini bukan polisi, saya melihat sendiri. Ya. Ada kelompok yang anti Pancasila. Pasti ada lah. Dan oleh karena itu, di Papua mungkin ada gerakan separatis, di Aceh ada. Dan karena itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengatakan jangan sampai ISIS hadir ke Indonesia dan mencabik-cabik kita sebagai negara bangsa. Saya kira orang sekelas Ketua Umum PBNU atau saya sebagai kadernya merasakan itu. Dan oleh karena itu kita menyuarakan. Ingatlah bahwa kita ini sebagai bangsa harus bersama-sama. Banyak yang menakutkan gitu. Padahal yang dirasakan masyarakat ya biasa saja. Mungkin Mbak Rahma tidak mempersoalkan. Mungkin Pak Permadi tidak mempersoalkan. Saudara Novel tidak mempermasalahkan itu. Tapi kami yang melihat dan merasakan ada gejala itu dengan sangat serius. Maka kami menghimbau kepada masyarakat. Seberapa serius yang sampai mengancam persatuan? Lah ya jelas lah. Kalau udah serius gitu tangkap itu kalau membahayakan. NU kan artinya itu masih konteks damai. NU kan jelas mengatakan konteks bahwa perbedaan yang biasa itu. Indonesia bukan negara khilafah. Indonesia adalah negara Pancasila. Itu kan konsisten. Dan sampai sekarang NU mengawal supaya negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap ada. Dan insya Allah sampai kapan ada. Pak Raja kan tadi kalau dilihat spanduknya jaga Pancasila, jaga kesatuan, kayak ada yang mau pecah gitu loh. Padahal cuma mau menggugat keadilan saja gitu loh. Bukan soal ini. Saya sekali lagi parade kebinekaan tidak terkait dengan itu. Bagaimana Mbak Rama Sarita mengetahui misalkan kampus kita sekarang sudah dikuasai oleh jaringan-jaringan yang memang membenci Pancasila? Mungkin Mbak Rama nggak sadar karena Mbak Rama sering di mall atau di mana. Tapi kalau Mbak Rama ikut pengajian bagaimana masjid-masjid Muhammadiyah dan NU dikuasai oleh kelompok-kelompok yang
secara khusus diutus dari sebuah tempat. Wah, ini serius loh, ini bisa viral loh ini. Iya. Bukan fitnah, saya bisa Tunjuk aja, membuktikan. tunjuk. Tadi kalau ada Iya, Muhammadiyah di membuktikan. saya itu pengajian Muhammadiyah juga loh. Ya bahwa masjid bahkan Tunjuk kita aja bisa itu, tahu bahwa jangan ada SKPP tebak-tebakan. Muhammadiyah yang juga Iya. mengingatkan itu, ya, mengingatkan bahwa sekarang ada infiltrasi terhadap gerakan Muhammadiyah dan juga NU misalkan. Ini bukan barang yang Kalau sederhana. NU itu hasil muktamar bahkan dibahas dalam Ya, muktamar. bukan sekarang sederhana. kalau saya mau adil saja ya, yang mau memisahkan diri itu juga bukan kelompok Islam saja. Di Aceh itu karena perlakuan pemerintah tidak adil. Sehingga rakyat Di Aceh Papua ingin juga ada. memisahkan diri. Bahkan Timur Timur ada. lepas. Timur Pak Timur Ambon lepas. ada. Bahkan Borneo sudah mulai teringat akan mendirikan negara Borneo. Baik. Jadi bukan hanya Islam saja. Ya, bukan. Ya, ya kayak apa ya? Mungkin orang lihatnya seperti ada apa momok baru begitu lah ya. Ada yang Dramatis makar, ya. ada yang mau memecahkan Luar diri, biasa ada yang ini. begini. Nah, ini perlu kita diskusikan lagi nanti pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Enggak apa-apa lah Mbak Sarah Rahman enggak merasa. Ya, Anda kembali bersama kali dalam Pro dan Kontra. Ini mungkin saya kasih kesempatan lagi Pak Raja. Karena tadi Anda sempat mengatakan, wah ini masjid-masjid sudah dikuasai apa aliran atau apa tadi komentar Anda katanya? Iya, saya mengatakan tadi ya bahwa bangsa kita ini memiliki takdir yang baik, memiliki dua organisasi besar, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah ya, yang memiliki kecenderungan menjadi Islam yang rahmatan lil alamin ya. Dan dalam perkembangan sejarah ini ketika mendirikan negara, mereka sepakat dengan mendirikan Pancasila sebagai negara bersama. Dan kebersamaan kita itu memang mulai terganggu dengan beberapa gerakan-gerakan yang bisa saja juga sebagian mempergunakan aksi kemarin, sebagian lagi ya silent bergerak dari masjid ke masjid, dari kampus ke kampus ya. Oh, jadi gerakan kemarin ditunggangi oleh ini Saya tadi. tidak mengatakan gerakan itu secara per se ya, tapi Kalau bahwa melihat ada gerakan persoalan rahmatan lil ya, alamin dari yang kemarin masjid itu lain sebagainya, Islam ada itu. soal dan aksi Parade Bhinneka kemarin sebenarnya tidak sebagai respon terhadap itu. Kita hanya mengatakan ada realitas. Nggak bisa dihindari karena kan waktunya setelah langsung. Oh, kemudian kalau itu tempatnya sama. soal persepsi publik ya terserah saja. Tapi bahwa Kemudian- saya sebagai seorang Barahma, organizer, Barahma. saya tidak akan pernah Barahma, mengatakan itu. bahwa khas dari dari Indonesia ini adalah kebinekaan, keragaman. Maka yang membedakan antara parade dengan yang teman-teman lakukan misalnya aksi itu, bahwa kalau parade kebinekaan kan itu tidak hanya di Jakarta, di seluruh daerah, mencerminkan keragaman dari semua agama hadir di situ, semua kelompok hadir Sama di situ. di demo itu juga semua Sama, agama dari juga seluruh- ada, bahkan dari ada seluruh suku. keturunan. Enggak, kalau kan temanya kan aksi. Justru kalau bineka Enggak. itu ada dari Kalau- tentara Romawi itu Kalau ngelantur itu kalau ngawur itu. Temanya kan isunya kan dia aksi bela Islam. Mengatasnamakan Ya kan bineka. mereka. Tapi yang kemarin ini kita ingin ingatkan bahwa Indonesia ini dibangun bersama-sama. Dan marilah kita jaga bersama-sama. Itu aja sih sebenarnya. Ada doa antar agama dari lembaga-lembaga keagamaan yang pasti Tapi tidak ada di tempat kalau lain. ada aksi bela Islam bukan berarti tidak cinta perbedaan kan? Enggak, Kebetulan enggak, ada enggak, orang enggak. yang menghina. Saya hormati. Saya juga Muslim, ya. Dan mari kita bela Islam, mari kita jaga Islam. Dan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada yang berkurang dari Islam Indonesia. Ya, berarti bukan- umatnya, alhamdulillah, masjidnya banyak, pesantrennya banyak. Tapi banyak yang sufi tadi yang katanya, hafal masjidnya. Quran, yang sabar banyak. Walaupun ada juga yang marah-marah. Jadi Ya, pasti Islam ada Indonesia, Islam Indonesia itu ya inilah saya seperti Tony ini gitu loh, bahwa pertama adalah hubbul watan minal iman, mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Yang kedua adalah mari kita jaga kedamaian, harmoni di tengah-tengah masyarakat. Dan yang ketiga, ini yang paling penting tadi Tony menyebutkan bahwa menjaga momentum demokrasi. Kita dilihat sebagai negara muslim yang paling berhasil menerapkan demokrasi. Dan kita dalam proses ini sedang melalui pemilu kada di Tapi 101 demokrasi ada artinya kota. tanpa ada persamaan hukum ya, penegakan hukum. Ya itu pasti, Oh, iya, iya. pasti kita tunggu. betul. Jadi ada 101 pilkada. Dunia sedang melihat Baik. apakah demokrasi ini kompatibel dengan Islam. Baik, Pak Selama ini Novel. kompatibel. Ya. Pak Novel, ini banyak yang mengatakan apa kok sholat Jumat di Tamrin ya? Iya. Itu apa nggak bid'ah katanya? Itu bid'ah ini dasarnya apa? Jadi gitu? Islam ini kan memang istilahnya keberagaman juga. Beberapa terjadi juga perbedaan pendapat dan itu hal yang lumrah. Masalah khilafiyah ini adalah sunatullah. Karena Allah berfirman dalam surat Hud ayat 118, walau sa'arubuka la ajalnas umatan La wahidatan. ja'alnahu. Nah,
Ummatan wahidatan wayalah mukhtalifin. Artinya kalau Tuhan engkau mau manusia mukhtalifin. Nah, kalau Tuhan engkau mau manusia di muka bumi ini aja deh. Allah jadikan umat yang satu. Artinya Islam seluruhnya, Muhammadiyah seluruhnya, NU seluruhnya bisa. Tetapi emang manusia ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berbeda-beda pendapat. Nah, perbedaan pendapat ini di mana yang harus kita terima, yang di mana harus kita lawan. Tapi kalau perbedaan masalah ilafiyah ini perbedaan masalah fikih, nggak bisa kita telusuri. Tapi kalau sholat Jumat tapi nanti wuduknya di mana ya, Tayamum? Kita udah siapkan wuduknya berapa tangki kemarin juga kita udah siapkan ke toiletnya, wudhunya semua kemarin rapi, alhamdulillah. Kita udah terlatih untuk itu, apalagi ini lebih kita persiapkan. Berarti ada yang mendanai dong, kan biayanya besar. Dari kita masing-masing. Dari kita masing-masing, yang 1.000, yang 2.000, kemudian sampai yang berjuta, silahkan. Yang mereka bawa majelisnya, mereka danai, kemudian mereka juga punya uang lebih, bantu kita untuk bantu sound system. Nggak ada yang danain sama sekali. Dan kita ini, saya ini udah aksi bertahun-tahun, nggak pernah ada yang danain sampai saat ini. Dan itu alhamdulillah kita punya uang lebih, ya itu kita buat sound system, termasuk alhamdulillah. Dari mana duitnya? Dari masing-masing jamaah. Sumbangan maksudnya? Iya, kalau seikhlasnya, sukarela mereka bawa gitu. Yang bawa untuk diri pribadinya alhamdulillah, kemudian kalau mereka lebih sumbang untuk kita. Untuk sama-sama kita mungkin beli sejadah untuk persiapkan wudhu, karena kita menimbang begini. Jadi menimbang kemarin di Istiqlal ini udah nggak muat, udah penuh. Jadi kita mau lebih tersusun, lebih rapi lagi supaya juga jangan mengganggu ketertiban umum. Kalau pemerintah bisa setiap minggu tutup itu jalan untuk Car Free Day, kemudian malam tahun baru ditutup juga untuk acara malam tahun baru, kemudian juga Bhinneka Tunggal Ika kemarin juga sama menutup jalan. Kan hari Sabtu. Tapi kan kalau malam tahun baru, dari hari siangnya dari paginya udah ditutup. Kami mau aksi di HI, kemudian dilarang oleh aparat, ya, dan kemudian kami tidak memaksakan diri, kemudian kami didorong ke Patung Kuda, dan itu pun hanya bentuk panggung. Kami mau rally ke HI dilarang, kami oke, kemudian kami rally ke Patung Tani. Jadi kami betul-betul mengikuti apa yang dikatakan oleh pemerintah ya. Jadi menurut saya ini dalam konsep Islam ini adalah umaro ya. Ada pemerintah yang mempunyai otoritas untuk mengatur ketertiban umum. Menurut saya ini harus dihormati. Nah ini tapi dalam rangka protes dengan umarohnya ini masalahnya. Jadi protes boleh, kami hargai, tapi dan saya lagi ketertiban umum penting. Harus pemerintah justru melindungi. Ya. Nah dalam undang-undang itu nomor 9 tahun 98 itu harus dilindungi. Bukan untuk ditakut-takuti, bukan untuk dibubarkan, bukan untuk dilarang. Tapi dalam undang-undang yang baru disebutkan bahwa wilayah HI dan Tamrin itu harus steril dari demonstrasi. Kalau mau disterilin, sterilin semuanya. Jadi dihabisin semuanya. Yang kedua, sebentar aja. Supaya ini jelas soal sholat Jumat. Pak Adin Samsudin sudah meminta sebaiknya tidak sholat Jumat di jalan. Sebaiknya, bukan melarang, sebaiknya. Dan anjuran boleh aja. NU lebih tegas mengatakan sholat Jumat di jalan tidak sah. Alasannya karena masih ada masjid. Bisa di Istiqlal, di masjid-masjid yang sekitar. Itu sikap, ini kan kondisi NU. Terserah itu sikap NU. Jangan membawa atas namakan NU terus. Said Agha Siraj mengatakan. Ada. Di Muktamar Muslimat hari ini. NU juga punya resolusi jihad. NU juga punya luar biasa perjuangan. Semuanya itu perwakilan Anda. Anda mengatasnamakan NU semua. Ini hati-hati ini mengatasnamakan NU, mengatas Muhammadiyah. Ya, silakan. Bahaya. Memang terjadi perbedaan antara saya pimpinan dan umat. Saya nggak mau dibohongin sama Muhammadiyah. Semua pimpinan dan umat itu berbeda. NU mungkin pimpinannya, umatnya tidak seperti pimpinannya. Muhammadiyah pimpinannya, umatnya tidak. Mantan-mantan ya, turun. seperti misalnya ya, larangan bersembahyang di jalan. Tetapi saya melihat kalau Lebaran sembahyang di lapangan. Kan lapangan itu juga tempat bola, main bola segala macam. Nah sekarang masalahnya hari libur itu Pak? Bukan. Sekarang kalau muat ya, larangan itu kalau muat. Ada masjid itu berapa? 1.000 muat. Nah ini kalau sampai 2 juta apa juta. Bisa masuk nampung? 5 juta. Boleh dilarang di HI dan Patung Kuda, di Monas dilarang. Kalau sampai 3 juta atau 2 juta lebih seperti kemarin, nggak ada yang bisa melarang. Jadi hargain perbedaan pendapat. Ini masalah fikih. Kita menghargai. Larangan jangan berlaku NU. Itu sikap ketua umum. Itu sikap ketua umum. Coba jangan ketua umum belum tentu mewakili dari parga NU. Maksudnya begini Pak Suhairi. Saya boleh membenarkan.
Ya. Suara Jangan, ketua jangan kita sekarang belum dibohongin tentu atas nama sama heboh, dengan Terbukti masa. pada 4 November Kalau kemarin Anda juga pribadi tidak silakan aja disarankan. sampaikan. Tidak Anda sama disarankan. pribadi. Jadi ketua umum sudah menyampaikan. Kalau saudara Novel mau ikut, Ma'ruf monggo. Amin itu kan orang NU. Kalau mau Itu ketuamu bahkan harus ikutin. Kalau tidak mau ikut juga nggak apa-apa. Iya. Saya hanya menyampaikan. Iya. Wa ma ana ilal balawul mubin. Jadi hanya menyampaikan. Baik, Itu baik. aja. Ya, kita harus break dulu ya. Kita lanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali bersama kami dalam pro dan kontra. Ini sudah di segmen terakhir. Ini mungkin sekaligus closing statement. Silakan ini Pak Permadi dulu nih, menanggapi soal rencana demo 2 Desember ini nanti. Yang pertama, demo adalah hak konstitusional rakyat. Jadi tidak ada yang bisa melarang. Yang melarang berarti melanggar undang-undang dasar. Melanggar undang-undang dasar itu bisa dikatakan subversi, bisa dikatakan makar. Terserah rakyat. Tapi kan nggak mutlak hak itu Pak. Loh. Ada aturannya juga. Betul ada aturannya. Tapi siapa yang boleh melarang undang-undang dasar? Nggak ada. Tidak Maksudnya membatasi. tidak boleh dilarang, begitu Tidak ya? boleh dilarang. Itu jelas, sangat jelas. Apalagi ada tuduhan makar. Nanti akan terjadi makar. Loh, kalau sudah tahu terjadi makar, tangkepin dong. Tangkep sih. Kalau saya makar, tangkep. Kalau saya rapat di rumah Rahmawati, tangkep. Nggak, makarnya baru di Google soalnya. Jadi ya Nah, ya, makanya belum itu. bisa di... Itu berarti membuat masyarakat gelisah. Membuat masyarakat gaduh, Provokator. saling curiga. Wah, Ya. jangan-jangan kemungkar, jangan-jangan kemungkar. Tapi Anda kan nasionalis ya, sama dengan Pak Zuhairi tadi katanya. Anda tidak merasakan hal yang sama nih, bahwa negara ini tengah diancam perpecahan, bahwa perlu ada gerakan kesatuan mengingatkan kebinekaan. Perlu, memang saya melihat ancaman itu. Tapi tidak semata-mata dari umat Islam. Papua sudah akan memerdekakan diri. Aceh memerdekakan diri bukan karena Islamnya, tapi karena perlakuan tidak adil pemerintah terhadap rakyat Aceh. Aceh itu kaya raya dengan tambang dan lain sebagainya, tapi mendapat bagian kecil. Rakyat Aceh miskin. Itu yang menyebabkan mereka bangkit untuk merdeka. Borneo sudah menyatakan akan merdeka dan lain sebagainya. Jadi bukan dituduhkan semata-mata bukan buat Islam, tidak. Ya, baik. Selanjutnya silakan ini Pak Zuhairi. Jadi pertama, mari kita ini Indonesia. Dengan segala hormat saya, perbedaan kita berdebat di sini, kita ini Indonesia. Kita lahir di sini dan kita akan meninggal di sini. Yang kedua, bahwa wajah Islam Indonesia adalah wajah Islam rahmatan lil alamin. Mari kita jaga bersama dan kita bertanggung jawab untuk mengisi pembangunan dan supaya Indonesia ini betul-betul menjadi surga dunia bagi kita dan insya Allah surga juga di akhirat. Iya, baik, silakan ini Pak Novel. Aksi super damai tanggal 2 bulan Desember ini atau 2/12 adalah contoh yang konkret bahwa inilah Islam rahmatan lil alamin. Yang kita bersatu dari seluruh daerah Indonesia bisa sama-sama aksi turun dalam situasi kondisi yang damai. Inilah satu Insya Allah contoh. damai ya. Insya Allah damai. Kemarin pun itu adalah aksi damai hanya terkotori sedikit. Daripada saudara kita, adik-adik kita yang memang jiwa muda. Nah, aksi ini lebih super damai. Kenapa? Karena kemarin itu, yaitu Long March. Saat ini, aksi damai ini kita adalah gelar sejadah. Jadi jauh yang dinamakan tuduhan dengan makar itu adalah tuduhan yang mengada-ngada, adalah fitnah. Jadi kita ini adalah untuk doa zikir untuk bangsa. Agar pemerintah ini terketuk hatinya untuk mau menegakkan hukum seadil-adilnya. Nggak ada, yaitu diskriminasi terhadap semua daripada anak bangsa Indonesia itu harus sama kedudukannya di depan hukum. Untuk itu, saya menghimbau untuk aksi ini tetap turun, bahwa kita buktikan sekali lagi kita bisa bersama-sama, kita bisa damai, kita duduk, kita zikir, kita bukan lagi long march, tapi kita berpusat di Hotel Indonesia di Bundaran HI, bukan ke istana, bukan juga ke DPR. Mudah-mudahan pada kesempatan ini menjadi tolak ukur bahwa Islam ini yang betul-betul mencintai keadilan, yang betul-betul menghargai daripada perbedaan persamaan. Baik. Untuk itu kita bisa turun sama-sama dan mudah-mudahan menjadi suatu penyebab turun rahmat Kalau Allah turun. Jumatan berarti pria semua, tapi perempuan juga ada? Boleh, perempuan juga bisa. Bisa ya, baik. Baik, Saya minta waktu Ya. sedikit saja. Saya tidak sependapat kalau demo tanggal 4 dan tanggal 2 nanti diklaim sebagai demo orang Islam.
Saya melihat teman-teman saya Protestan, Katolik, Hindu, Bali, semua pada ikut. Boleh dia. Teman-teman saya kejawen pun Ah. banyak yang ikut. Dan terus terang banyak non-pribumi yang ikut. Antara lain pimpinan Lius. Sungkarisma, betul. Ikut dia. 411 kemarin juga hadir. Ya, memang namanya bela Islam, tapi Pak Tony Karena banyak Islam rahmatan lil alamin motivasinya banyak yang lain-lain, mungkin banyak yang ingin. Ya, saya sih kalau ini sebagai closing statement saya, sekali lagi saya menghargai aspirasi bahwa ini adalah era demokrasi di mana orang berhak untuk berbicara, mengungkapkan aspirasi mereka. Tetapi sekali lagi di negara demokratis juga ada hukum di mana ketertiban umum misalkan, kepentingan bangsa misalkan soal sesuatu yang berpotensi mengganggu yang harus dicegah. Saya kira ini harus didengarkan. Pak Polisi harus kita dengarkan. Yang kedua, saya percaya dengan sekali lagi ya sosiologi masyarakat Islam di mana NU dan Muhammadiyah menjadi tolak ukur sebuah pergerakan di sana. Kita mendengar bahwa NU dan Muhammadiyah pada hari ini mengatakan bahwa mereka tidak akan terlibat secara organisatoris dan tidak melibatkan angkatan muda masing-masing termasuk atribut ya. Sehingga ya yang saya berharap kalaupun itu terjadi nanti aksi itu ya ada obrolan-obrolan yang lebih baik lah dengan pihak kepolisian sehingga mungkin bisa ditarik ke masjid atau di mana sehingga tidak mengganggu tertiban umum tadi. Iya, baik. Tapi ini mungkin masih ada waktu sedikit, tapi nanti dipastikan ya nggak ada ujaran-ujaran kebencian begitu kan yang katanya tuh. Jadi kemarin juga apa yang disampaikan itu adalah aspirasi umat Islam yang memang ini sudah meluap-luap daripada ketidakadilan pemerintah yang berlarut-larut. Nah, mudah-mudahan pada tanggal 2 Desember ini pemerintah ini bisa tegas. Bukan lagi kita main-main, tetapi kita berkorban untuk kebersamaan ini agar Polri ini bisa menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Banyak orang yang jadi takut sekolah, anak takut sekolah, banyak yang takut kerja loh nih ya, gara-gara ini. Dari kemarin juga tanggal 4/11 juga alhamdulillah situasi kondisi teratasi. Baik, sudah waktunya habis. Terima kasih pemirsa ya atas perhatian Anda. Saya Rahma Sarita, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.